Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 8 akan membahas tentang atribut sampling untuk pengujian pengendalian. Apa sih atribut sampling itu sendiri? Nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Tetapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, serta dari kelompok kami. Nama saya Diki Rahman. Kemudian dari kelompok kami juga ada ya Eko Andirianto, ada Siti Nur Sarifah, serta Mbak Sofiatun. Langsung saja masuk ke pembahasan. Namun sebelumnya, kami juga akan membahas beberapa subbab atau materi. Ada statistical sampling, ada statistical sampling model, ada atribut sampling model, ada fixed sample size atribut sampling, stop orgo sampling, serta yang terakhir ada discovery sampling. Selanjutnya, kita akan mencari pengertian atribut sampling tersebut. Apa sih atribut sampling? Nah, saya akan membacakan pengertiannya. Atribut sampling merupakan suatu metode untuk melakukan perkiraan atau estimasi terhadap sebagian dari populasi yang mengandung karakter atau atribut tertentu yang menjadi perhatian. Nah, jadi atribut sampling itu metode untuk apa? Yaitu untuk melakukan perkiraan atau estimasi dari sebagian populasi yang mengandung karakter yang menjadi pusat perhatian. Oleh siapa? Yang pasti oleh audit. Dalam hal ini seorang auditor. Dalam pengumpulan bahan bukti yang akan diuji, auditor dapat menggunakan 4 cara untuk mengambil sampel. Nah, 4 cara tersebut yaitu meliputi sampel 100%, judgment sampel, representative sampel, serta statistical sampel. Yang pertama ada sampel 100%. Dalam hal ini, auditor memilih anggota sampel berdasarkan unsur yang penting atau kunci dengan memeriksa semua dokumen atau catatan yang bersangkutan dengan transaksi tertentu. Lanjut, yang kedua ada judgment sampel. Judgment sampel sendiri yaitu auditor memilih anggota dari sampel berdasarkan pertimbangannya sendiri, di mana sampel yang diambil adalah semua dokumen, dalam hal ini catatan suatu transaksi pada suatu periode tertentu. Kemudian yang ketiga ada representative sampel. Dalam hal ini, auditor memilih anggota sampel secara acak dari keseluruhan anggota populasi. Tetapi, sampel yang dipilih dalam metode ini dapat dianalisis secara matematis. Yang terakhir ada statistical sampel. Auditor memilih anggota sampel secara acak dari seluruh anggota populasi dan menganalisis hasil pemeriksaan terhadap anggota sampel secara matematis. Nah, akan saya paparkan lebih lanjut lagi mengenai perbedaannya. Yang pertama, ada sampel 100%. Saya jelaskan terhadap contoh penerapannya. Contoh penerapannya itu meliputi semua faktur penjualan suatu perusahaan. Nah, maksud dari 100% ini itu sampelnya itu mutlak diambil dari semua faktur, semua bukti transaksi dari suatu perusahaan. Dan dapat pengambilan kesimpulannya itu secara konklusif. Terus yang kedua ada judgment sampel. Contoh penerapannya yaitu semua faktur tetapi dalam periode tertentu. Misalkan dalam periode penjualan maupun periode pembelian. Kemudian cara pemilihan sampel itu tentang pertimbangan auditor tersebut sendiri. Dan dasar pengambilan kesimpulannya yaitu juga tentang pengambilan keputusan oleh auditor sendiri. Kemudian ada representative sampel. Dalam hal ini, semua faktor pembelian tahun yang telah diaudit. Dan yang terakhir ada statistical sampel, yaitu semua faktur pembelian yang dibuat dalam triwulan. Dalam hal ini, triwulan pertama setiap tahun yang akan diaudit. Dan ketika kita mengambil kesimpulannya oleh auditor, diambil kesimpulan secara matematis.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu statistical sampling yang penjabarannya telah dijelaskan sebelumnya. Jadi statistical sampling sendiri memiliki dua model. Model yang pertama ada attribute sampling dan model selanjutnya ada variable sampling. Attribute sampling sendiri digunakan untuk menguji efektivitas dalam pengujian intern, pengujian pengendalian. Nah, sedangkan variable sampling digunakan terutama untuk menguji nilai rupiah yang terkandung dalam akun dalam pengujian substantif. Nah, di sini kita akan membatasi uraian hanya terfokus pada atribut sampling dalam pengujian pengendalian. Atribut sampling sendiri memiliki 3 model. Di antaranya terdapat fact sample size attribute sampling. Yang kedua ada stop or go sampling dan yang terakhir ada discovery sampling. Saya akan menjelaskan model yang pertama mengenai fact sample attribute sampling. Jadi model ini banyak digunakan dalam tujuan audit. Tujuan dari penggunaan sampel model ini adalah untuk memperkirakan presentasi terjadinya mutu tertentu dalam suatu populasi. Adapun prosedur pengambilan sampel adalah yang pertama, penentuan atribut yang akan digunakan untuk menguji efektivitas pengendalian intern. Yang kedua, penentuan populasi yang akan diambil sampelnya. Yang ketiga, penentuan besarnya sampel. Selanjutnya, pemilihan anggota sampel dari seluruh anggota populasi. Yang kelima, pemeriksaan terhadap atribut yang menunjukkan efektivitas unsur pengendalian intern. Dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil pemeriksaan terhadap atribut anggota sampel tersebut. Stop or go sampling. Model ini digunakan untuk mencegah auditor dari pengambilan sampel yang terlalu banyak, yaitu dengan cara menghentikan pengujian sedini mungkin. Dan jika auditor yakin bahwa kesalahan yang diperkirakan dalam populasi itu sangat kecil. Dalam stop or go sampling ini, jika auditor tidak menentukan adanya penyimpangan atau menentukan jumlah penyimpanan tertentu yang telah ditetapkan, ia dapat menghentikan pengambilan sampel tersebut. Prosedur pengambilan sampel dalam stop or go sampling itu ada 4. 1. Tentukan desired upper precision limit dan tingkat keandalan. 2. Gunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian guna menentukan sampel pertama yang harus diambil. 3. Buatlah tabel stop or go decision. 4. Evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel. 1. Tentukan desired upper precision limit dan tingkat keandalan. Yaitu pada tahap ini auditor menentukan tingkat keandalan yang akan dipilih dan tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat diterima. Tabel yang tersedia dalam stop or go sampling ini menyarankan auditor untuk memilih tingkat kepercayaan 90%, 95%, atau 99%. Selanjutnya yang kedua yaitu gunakan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian guna menentukan sampel pertama yang harus diambil. Setelah tingkat keandalan dan desired upper precision limit atau DUPL ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan besarnya sampel minimum yang harus diambil oleh auditor dengan bantuan tabel besarnya sampel minimum untuk pengujian pengendalian. Jika pengendalian intern klien baik, auditor disarankan untuk tidak menggunakan tingkat keandalan kurang dari 95% dan menggunakan desired upper precision limit. Jika pengendalian intern klien baik, auditor disarankan untuk tidak menggunakan tingkat keandalan kurang dari 95% dan menggunakan desired upper precision limit lebih dari 5%. Dengan demikian, pada umumnya dalam pengujian pengendalian, auditor tidak pernah memilih besarnya sampel kurang dari 60.
Yang ketiga yaitu buatlah tabel stop orgo decision. Setelah besarnya sampel minimum ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat tabel keputusan stop orgo yang disajikan. Dalam tabel stop orgo decision tersebut, auditor akan mengambil sampel sampai 4 kali. Umumnya, dalam merancang tabel stop orgo decision, auditor jarang merencanakan pengambilan sampel lebih dari 3 kali. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil pemeriksaan terhadap sampel oleh auditor. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu discovery sampling. Discovery sampling digunakan jika tingkat kesalahan yang diperkirakan dalam populasi sangat rendah atau mendekati nol. Sering dipakai oleh auditor untuk menemukan kecurangan, pelanggaran serius dari unsur pengandalian intern, dan tidak keberesan yang lain. Umumnya kondisi yang diperlukan sebagai dasar penggunaan discovery sampling adalah yang pertama, jika auditor memperkirakan tingkat kesalahan dan populasi sebesar 0 atau mendekati 0%. Yang kedua, jika auditor mencari karakteristik yang sangat kritis, yang jika hal ini ditentukan merupakan petunjuk adanya ketidakberesan yang lebih luas atau kesalahan yang serius dalam laporan keuangan. Discovery sampling digunakan pula oleh auditor dalam pengujian substantif. Jika tujuan audit untuk menentukan paling tidak suatu kesalahan yang mempunyai dampak potensial terhadap suatu akun, discovery sampling umumnya dipakai untuk tujuan tersebut. Prosedur pengambilan sampel dalam discovery sampling adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan atribut yang akan dipakai. Yang kedua, menentukan populasi yang besar populasinya yang akan diambil sampelnya. Yang ketiga, menentukan tingkat keandalan. Yang keempat, menentukan desired upper precision limit. Yang kelima, menentukan besarnya sampel. Yang keenam, pemeriksaan atribut sampel. Yang ketujuh, evaluasi hasil pemeriksaan terhadap karakteristik sampel.